Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya Laititia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, kali ini saya akan membahas tips dan trik bagaimana cara orang tua ataupun guru melakukan pembelajaran di rumah agar anak tidak merasa bosan. Seperti yang kita ketahui saat ini, pembelajaran dari rumah atau work from home sudah berjalan beberapa waktu hingga hari ini. Lalu, apa yang penting diperhatikan oleh orang tua? Orang tua justru mempunyai waktu yang jauh lebih banyak daripada hari biasanya untuk bersama anak. Tentu saja ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, orang tua harus siap dengan kondisi ini. Siap yang dimaksud adalah orang tua harus siap menjadi orang tua, menjadi guru, dan juga menjadi teman bagi anaknya. Yang kedua, orang tua harus siap untuk menjaga moodnya. Selain itu, orang tua juga harus mempersiapkan dari malam hari apa saja hal yang wajib dilakukan oleh anak dan harus mempunyai komitmen bersama. Orang tua juga harus mengetahui apa yang menjadi kesukaan anaknya. Di tengah belajar, tentunya anak juga akan merasakan lelah ataupun bosan, sehingga mereka juga memerlukan waktu untuk relaksasi. Nah, di saat itu orang tua harus bertanya anak itu mau apa atau mau ngapain. Contohnya seperti menari, berolahraga, atau memainkan alat musik. Dan juga orang tua juga harus membuat masakan yang menjadi kesukaan dari anak. Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting pada saat kondisi seperti ini. Harus bisa menjaga moodnya, bagaimana dia menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagaimana dia memanage waktu saat bekerja, menemani anak dan juga menjadi guru bagi anaknya. Bisa disebut saat ini terjadi perubahan ekstrim dari kegiatan sehari-hari yang biasanya aktivitas dilakukan di luar rumah, untuk anak dilakukan di sekolah, dan saat ini dilakukan di rumah. Tentunya akan berdampak pada anak itu sendiri. Anak-anak jika tidak diberikan situasi yang kondusif, tentunya akan gampang stres. Jika dia harus selalu dijejali dengan pelajaran-pelajaran dan selalu duduk diam. Cara belajar anak pun berbeda-beda. Ada yang belajar dengan auditorik atau lebih senang mendengar dan akan lebih mudah untuk diingat. Dengan visual atau membaca, kinestetik atau mempraktekkan sesuatu dengan bergerak. Orang tua tentunya harus mengenal karakter dari anak-anaknya sendiri. Bagaimana cara dia dalam belajar? Jangan dipaksa menuruti kemauan orang tuanya. Anak butuh enjoy dalam belajar, dan dia juga harus tahu jika ada reward yang akan dia peroleh setelah dia menyelesaikan pelajarannya. Orang tua juga harus memberikan waktu kepada anak untuk melakukan sosialisasi dengan sosial media bersama dengan teman-temannya. Pada kondisi seperti ini, orang tua tentunya akan lebih banyak menggunakan gadget karena tuntutan pekerjaan. Orang tua pasti akan ditiru oleh anak karena memberikan aturan tanpa teladan, anak juga tidak akan nurut. Jadi, orang tua harus bisa memanage waktu untuk tidak selalu berhadapan dengan gadget. Seperti yang kita ketahui bahwa anak diberikan waktu 1-2 jam untuk bermain gadget. Dan itu merupakan hak istimewa di luar dari belajar dengan gadget. Dan kita harus bisa membedakan saat belajar dengan gadget dan juga saat bermain dengan gadget. Selain itu, orang tua harus mempunyai kreativitas untuk mengajak anak bermain tanpa gadget. Misalnya dengan komunikasi interaktif atau melakukan kegiatan sehari-hari bersama-sama. Bisa mencuci pakaian bersama atau melipat baju bersama, ataupun bisa menyiram bunga bersama-sama. Namun dalam kondisi seperti ini tentunya masih banyak kesulitan-kesulitan yang dialami. Misalnya jika orang tua tidak sanggup untuk membantu anaknya dalam belajar,
Tentunya peran guru sangat penting dan harus dikembangkan, karena guru yang lebih paham dan lebih mengenal anak. Kesulitan juga bisa timbul dari orang-orang tidak mampu yang tidak mempunyai gadget. Tentunya guru harus mempunyai kreativitas. Jika tidak bisa dihubungi melalui gadget, maka guru harus memberikan tugas sehari sebelumnya dengan cara mengantar ke rumah-rumah. Nah, yang terakhir, saya akan menguraikan kembali secara singkat bagaimana tips dan trik orang tua saat melakukan pembelajaran di rumah kepada anaknya. Yang pertama, orang tua harus mampu untuk menjaga moodnya. Yang kedua, orang tua juga harus mempunyai kreativitas. Dan yang ketiga, orang tua harus mengenal karakter anaknya. Yang keempat, menolong anaknya untuk melakukan hal yang wajib dan menikmati kesukaannya. Dan yang kelima, mencari informasi bagaimana cara mengedukasi anak dengan baik. Di zaman teknologi yang maju ini tentunya sangat mudah untuk mencari informasi. Bisa browsing melalui Google ataupun mencari video-video melalui YouTube. Nah, mungkin itu sedikit tips dan trik dari saya bagaimana cara orang tua untuk melakukan pembelajaran di rumah agar anaknya tidak merasa bosan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.